warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maulin Ayah dengan NIM 06030123 Saya di sini akan membuat video edukasi tentang materi akhlak kelas 8 untuk memenuhi tugas UAS materi PAI SMP yang diampu oleh Ibu Ani Sukmawati MPD. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan materi akhlak kelas 8. Pada semester 1 yaitu membahas tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian amanah dan jujur. Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah SWT, orang lain, maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara jujur secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata siddiq, yang artinya berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Selanjutnya yaitu dalil tentang sifat amanah dan jujur. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 tentang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Selanjutnya, Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 tentang sifat jujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Pembahasan selanjutnya yaitu terdapat 3 cakupan amanah. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah SWT. Amanah yang dimaksudkan di sini adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Tugas keagamaan yang dimaksudkan berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah bisa dalam bentuk ibadah khusus atau mahdhuh, seperti sholat, puasa, dan haji. Ibadah juga bisa berbentuk umum atau ghairu mahdhuh, seperti mencari ilmu, bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya, yang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Manusia disebut melaksanakan amanah jika ia mampu menjalankan kewajiban beribadah kepadanya, dan meniatkan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadanya. Yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi ataupun non-materi. Amanah yang berbentuk materi, misalnya menitipkan benda atau harta kepada seseorang, seperti memberi pinjaman, hutang, atau lainnya. Sementara amanah yang berbentuk non-materi, misalnya jabatan atau kepercayaan yang diberikan oleh orang kepada diri seseorang. Jabatan yang diterima seseorang pada dasarnya merupakan amanah yang harus ditunaikan. Yang ketiga yaitu amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia,
yang berguna bagi dirinya. Misalnya, anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Semua nikmat itu harus dilihat sebagai titipan Allah untuk diri seseorang. Titipan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya, sehingga memberikan manfaat bagi pemiliknya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Contoh pelaksanaan amanah terhadap diri sendiri diantaranya adalah menjaga kesehatan. Kesehatan adalah amanah yang diberikan Allah, karenanya kesehatan itu harus dijaga dan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu tentang sifat jujur. Seseorang juga dikatakan jujur apabila dia menyampaikan berita yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang yang berperilaku jujur akan memastikan kebenaran berita yang diperolehnya sebelum menyampaikan kepada orang lain. Nah, di sini ada beberapa cara berperilaku sifat amanah, yaitu yang pertama, meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua, yaitu menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, yaitu menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Yang keempat, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, yaitu ada beberapa cara berperilaku sifat jujur. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Yang keempat, terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu hikmah sifat amanah dan jujur, yaitu meningkatkan keimanan, terhindar dari sifat munafik, mendapat kepercayaan dari banyak orang, memperoleh kebaikan dunia, dan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Selanjutnya yaitu materi akhlak kelas 8 pada semester 2 yaitu membahas tentang menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamuh. Tasamuh sendiri berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab, samaha, yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Salah satu contoh penggunaan kata samaha dalam bentuk kata sifat al-samhah terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus lagi memperkenankan. Secara istilah, toleransi diartikan sebagai sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Toleransi mengarahkan kepada sikap terbuka dan mengakui adanya perbedaan, baik suku, agama, ras, maupun antar golongan. Toleransi mengajarkan bahwa setiap orang dalam berbagai perbedaan itu memiliki hak yang harus dihormati. Selain hak untuk dihormati, setiap orang juga memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya dalam perbedaan yang selanjutnya yaitu mengembangkan toleransi antar dan intern umat beragama. Kebebasan beragama dalam Islam dan toleransi antar umat beragama. Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud apabila ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Prinsip kebebasan beragama ini sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Islam melarang secara tegas untuk melakukan pemaksaan agama terhadap orang lain. Ajaran tentang kebebasan beragama ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk toleransi.
Yang pertama, menghargai keberadaan agama selain Islam. Yang kedua, menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Selanjutnya yaitu keragaman umat Islam dan toleransi intern umat beragama. Ada keragaman di tengah jumlah pemeluk Islam yang sangat besar. Umat Islam di Indonesia mengekspresikan keislamannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada kemajmukan yang sangat kompleks, mulai dari cara beragama, budaya, organisasi, sosial, sampai keragaman politik. Di tengah keragaman yang sangat kompleks ini, perlu dikembangkan sikap toleran intern umat Islam. Toleransi dalam keragaman ini bisa diwujudkan dengan ikatan persaudaraan yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah atau persaudaraan Islam. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam persaudaraan Islam yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-14. Yang pertama yaitu di antara sesama orang yang beriman adalah saudara. Jika ada perselisihan, maka damaikanlah di antara keduanya. Yang kedua, yaitu hindari perbuatan menghina kelompok yang lain, karena bisa jadi kelompok yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Yang ketiga, hindari perbuatan saling mencela. Yang keempat, berbaik sangka terhadap sesama. Yang kelima, hindari perbuatan saling mencari kesalahan. Yang keenam, hindari perbuatan membicarakan kejelekan sesama. Dan yang terakhir, saling berta'aruf di antara sesama. Pembahasan yang terakhir yaitu contoh-contoh toleransi yang dipraktikkan umat Islam semenjak masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad tidak memaksa Abu Thalib memeluk agama Islam. Yang kedua, kaum muslimin hidup berdampingan dengan umat Nasrani di Habasyah. Yang ketiga, Rasulullah membolehkan umat Nasrani kebaktian di masjid. Yang keempat, Nabi Muhammad memiliki mertua beragama Yahudi. Yang kelima, para penguasa muslim menjamin kebebasan beragama. Dan yang terakhir, umat Islam di Indonesia bersedia menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu sikap amanah dan jujur akan melahirkan kepercayaan. Namun, kepercayaan itu tidak bisa didapatkan secara instan. Sikap amanah dan jujur harus dimiliki dalam jangka yang cukup lama dan teruji dalam berbagai situasi. Setelah itu, barulah kepercayaan dari orang lain bisa didapatkan. Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud apabila ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Prinsip kebebasan beragama sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Islam melarang secara tegas untuk melakukan pemaksaan agama terhadap orang lain. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.